Assalamualaikum. Hello Sinau people. Namaku Muhammad Afan Abdullah, seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Program studi Sistem Informasi dengan NIM 21122167. Pada video kali ini, aku akan membahas sebuah buku yang telah ku-review beberapa bagiannya yang berjudul The Startup Playbook. Pada buku ini juga nantinya dijelaskan beberapa rahasia cepatnya dan juga berkembangnya startup. Buku ini ditulis oleh David S. Kidder. Introduction atau pengenalan terlebih dahulu, dalam membangun usaha perintisan atau startup bukanlah hal yang mudah karena ini merupakan sebuah challenge atau tantangan yang cukup sulit serta kemungkinan kegagalan dalam memulai dan membangun usaha ini cukup tinggi. Seorang yang mendirikan startup adalah founder. Seorang founder harus dapat berkomitmen dengan apa yang ia lakukan dan hasilkan. Sebenarnya apa sih itu startup? Apa itu startup? Startup dapat didefinisikan sebagai perusahaan baru yang berada di manapun dengan operasi terbatas, latar belakang, dan biasanya dalam fase penemuan dan pengembangan produk dan pasar. Pada fase ini, seorang founder startup biasanya berusaha mencari tahu apa yang ingin ia lakukan dengan produknya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Macam-macam startup itu apa aja? Nah, macam-macam sektor startup itu sendiri sangat bervariasi. Ada yang sifatnya itu mencari profit atau keuntungan dan juga non-profit atau jasa. Serta startup yang dibangun oleh seorang atau kelompoknya juga ya, dapat bergerak di bidang finansial, biro travel, kuliner, dan masih banyak lagi contohnya itu. Pada saat ini, mayoritas startup dijalankan dengan mengandalkan teknologi yang dapat berbasis web maupun aplikasi. Chris Anderson, seorang founder dari Future Publishing, yang juga CEO dari TED Talks. Dalam buku ini, Chris memberikan sebuah nasihat dalam pembangunan sebuah startup. Yang pertama itu, libatkan seluruh proses pada tahap business operation. Seorang founder harus menjadi bagian pada keseluruhan proses startup, meskipun beberapa founder sangat berfokus pada teknologi, dan yang lainnya jauh lebih berfokus pada pemasaran. Chris berpendapat bahwa seorang founder perlu merangkul dan memiliki visi atau pandangan dunia yang lebih luas. Yang kedua, memahami ketertarikan customer pada tahap customer development. Apabila kita memiliki customer yang sangat berkomitmen dengan penawaran kita, kita juga dapat perlu memperhatikan kondisi bisnis kita. Jadi kita ini harus berkomitmen dengan penawaran kita. Nah, dan juga perlu memperhatikan kondisi bisnis kita juga. Kita dapat memperhatikan apa yang sedang ramai di dunia internet maupun di dunia nyata. Kita dapat membuat produk kita menjadi lebih diminati oleh para pelanggan kita yang lama maupun yang baru. Yang ketiga, jangan membuat keputusan di saat lemah. Ya, ini merupakan salah satu skill leadership ya dalam kepemimpinan sebuah perusahaan. Ketika kita berada di bawah tekanan yang ekstrim, kita akan tergoda untuk mengatakan kita harus menutup semua ini. Udah, kita bubar aja. Nah, tapi kita tidak siap secara mental untuk membuat keputusan ketika kita merasa lemah, sehingga hal tersebut dapat berdampak dengan bisnis kita. Yang keberapa nih? Yang terakhir lah ya. Dibutuhkan tim untuk menciptakan vision dan juga mission. Semua orang tahu bahwa bekerja dengan orang yang tepat sangat penting untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Semakin banyaknya orang yang tepat dalam sebuah perusahaan, kita dapat menemukan banyaknya ide kreatif yang muncul dari masing-masing pekerja kita. Hal tersebut memungkinkan adanya produk yang inovatif yang dapat perusahaan kita produksi. Nah, ini pesan dari saya.
Teruslah berusaha dengan konsisten, selelah-lelahnya dirimu saat ini akan menjadi hasil yang barokah di masa yang akan datang. Dan tetaplah komitmen dengan niat baikmu. Terima kasih. And don't forget to like and comment and subscribe. Thank you.